Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrizky Wahyudi. Saya dari Prodi IP Ilmu Pemerintahan. NIM saya 2310009. Saya akan menceritakan sejarah perumusan Pancasila dalam hubungan perjuangan bangsa. Masa kejayaan nasional abad ke-7 sampai abad ke-16. Di Sumatera pernah berdiri kerajaan maritim yang berpengaruh luas bukan hanya atas Sumatera, tetapi Jawa, Kalimantan, dan sehingga semenanjung Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand Selatan, serta Filipina. Bukti awal mengenai Sriwijaya berasal dari abad ke-7, ketika seseorang Tiongkok mengunjungi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan bermukim di sana selama setengah tahun. Prestasi yang mengenai Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan ramai dikunjungi para peziarah dan tokoh-tokoh agama Buddha. Dalam politik Sriwijaya dengan disegani oleh negara-negara lain. Dalam perdagangan, Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda mengontrol jalur perdagangan antar dua pusat utama yaitu India dan Cina. Sekitar 7 abad kemudian setelah kejayaan Sriwijaya, yakni pada ke-14 kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Hindu Buddha yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur ini berdiri sekitar tahun 1293 Masehi sampai 1500 Masehi. Bangsa kita telah mengalami kejayaan abad ke-7 dan abad ke-14. Apakah kita akan mengalami kejayaan 7 abad? Kejayaan Indonesia menjadikan kenyataan. Hal ini di abad ke-21 antara tahun 2000 sampai 2099. Tanda-tanda kebangkitan Indonesia ke-21 sudah lama kelihatan. Bukti-bukti kaitnya dengan Pancasila. Bukti-bukti bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dapat ditemukan dalam berbagai sejarah budaya kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa tindakan dengan sila-sila Pancasila. 1. Gotong royong. Sila pertama. Bukti dapat ditemukan di masyarakat Indonesia seperti gotong royong dalam kegiatan bertani, membangun rumah adat atau kegiatan sosialisasi. Gotong royong mencerminkan sesama, saling membantu dan kerjasama warga dalam mencapai satu tujuan bersama. Kemanusiaan adil dan beradab. Sila kedua. Bukti kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilihat dari berbagai norma dan aturan budaya Indonesia yang menghargai manusia, keadilan dan keseimbangan. Misalnya, adat istiadat dalam berbagai etnis di Indonesia yang mengajarkan menghormati sesama dan empati. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Bukti persatuan Indonesia ditemukan dalam semangat persatuan Indonesia seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam lembaga negara, juga beragam suku, budaya, dan agama yang hidup bersama dan harmonis. Indonesia menunjukkan semangat persatuan. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Bukti kerajaan Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia dengan adanya pemilih umum dan perwakilan rakyat dalam parlemen, adanya mekanisme perundingan dan
musyawarah dan pengambilan keputusan juga mencerminkan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Bukti keadilan sosial ditemukan dalam berbagai program pemerintahan yang ditunjukkan kesejahteraan masyarakat seperti program pembantu sosial, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, program permatas kemiskinan, perjuangan pertahanan dan mengisi kemerdekaan. Pada tahun Desember 1100 pada tanggal Desember 1141 meletuslah Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang, dan kemudian dalam waktu singkat Jepang berhasil menduduki daerah 10 di Pasifik. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1142 Jepang masuk ke Indonesia menggantikan penjajah Belanda. Jepang mempropagandakan kehadiran di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh karena itu, Jepang memperbolehkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu hanya muslihat Jepang agar rakyat Indonesia membantu Jepang menghancurkan Belanda. Kejayaan dihadapi oleh bangsa Indonesia bahwa Jepang tidak kurang kerjasama dengan Belanda. Kemerdekaan yang didambakan di kunjung tiba, bahkan semakin menjauh kebersamaan, semakin mengenasnya belantara Jepang. Kecewanya rakyat Indonesia akibat perilaku Jepang menimbulkan perlawanan terhadap Jepang secara ilegal maupun secara ilegal, seperti pemberontak di Blitar. Sejarah kemudian membentuk bahwa Jepang mengalami kekalahan Pasifik untuk mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia. Jepang berusaha membujuk Indonesia dan mengumumkan janji memberikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Apabila perang selesai, kemudian Jepang mengumumkan perjanjian tersebut. Kemerdekaan persyaratan yang disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah. Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, bahkan mengajukan agar berani mendirikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.